Apa hukumnya berangkat umroh dicicil setelah pulang umroh? Selama di Makkah tuh menangis depan pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Ditanya sebelah, kau menangis karena dosa? Utang. Utang itu terbagi dua. Yang pertama mayurja ada uhu, ada pembayarnya. Yang kedua malayurja ada uhu, tak ada alat pembayarnya. Saya mau akikah anak saya bulan depan. Saya pinjam duit ke Ustadz Tatang. Ustadz, ku pinjam duit ya Ustadz 2,5 juta. Nanti sawit ku panen, ku bayar. Maka kalau ada yang diharapkan pembayarnya boleh. Ustadz Tatang pinjam duit 2,5 juta, aku mau akikah anakku bulan depan. Apa pembayarnya Ustadz? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Ibu kebetulan karyawan, pegawai, kebun sawit, ada karet, kolam ikan, mau panen, berangkat umroh, ada pembayarnya, maka jangan sampai tertunda. Silakan berangkat, hukumnya boleh. Ke bank syariah, BRKS, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia. Jangan bank konvensional. Jelas? Tolong kasih tahu cara bayar zakat mal Pak Ustadz. Zakat mal ada nisabnya 1 tahun 85 gram emas. 85 gram emas berapa rupiah itu? 1 gram sekarang 1 juta lebih. Tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 1 juta kali 85 sama dengan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh. 1 juta kali 85 sama dengan 85 juta. 85 juta, Bapak Ibu yang berpenghasilan 85 juta selama setahun, maka kena zakat 2,5%. Macam mana cara menghitung 2,5%? Kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau ditengok dari wajah-wajahnya ini rata-rata minimal duitnya 100 juta ini. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Ibu ada duit 100 juta. Sudah lewat 85 atau belum? Sudah lewat 85. Keluarkan 2,5%. Berarti kalau 100 juta, 2,5 juta. Ibu punya duit 1 miliar. 25 juta. Kebetulan ada duit bapak 4 miliar. Maka zakatnya 100 juta. Saya keluarkan tiap bulan potong atas Pak Ustadz. Karena saya PNS ada aturan potong atas Kabupaten Siak. Dibagi 12. 85 juta bagi 12. Berarti sebulan itu rata-rata 7 juta. 6 juta. Jadi siapapun yang berpenghasilan 6 juta. Keluarkan 2,5% kalau mau pakai tiap bulan. Pak Ustadz gaji saya cuma 2 juta. Jangan hitung gaji. Hitung semua total. Gaji pokok, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. SPPD keluar kota. Hasil brondol sawit, hasil itu, hasil ini. Yang punya tuyul lepaskanlah balik. Allah tidak menerima yang tak baik. Innallaha thayyibun. Allah menerima yang baik-baik saja. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima yang tak baik. Mudah-mudahan kita semua hasilnya halal-halal semua. Amin. Maulah azan asar baru selesai ini nampaknya. Tolong kasih kami doa lunas utang Pak Ustadz. Karena kalau utang tak punya, udah hutang pening bayarnya. Sekarang rata-rata manusia ini berutang. Rumah hutang, motor hutang, mesin cuci hutang, kompor hutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman bininya itulah. Itu pun karena Pak Kua tak mengasihi berutang. Kalau kata Pak Kua boleh, itu diutang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, utang.
8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa tala'id daini wa ghalabatir rijal. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Itulah enaknya kalau ramai-ramai. Salah pun kawan tak tahu. 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari kesusahan, wal hazani, hammi susah hati, wal hazani kesulitan, wal ajzi sifat lemah, wal kasal sifat malas, lupa pula sih. Hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, wal jubni pengecut, wal bukhli pelit, wa ghalabatid daini, jauhkan aku dari dililit hutang, wa ghalabatir rijal dikuasai orang lain. Yang bisa bahasa Arab, doa tak mesti bahasa Arab. Yang tak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, hutangku keliling pinggang, tolong aku ya Allah. Tapi kalau doanya nanti sholat tarawih di masjid jangan kuat-kuat. Dengar kawan. Ya Allah, hutangku banyak. Kata kawan, berapa? Kata dia. Hutangku 5 juta. Banyak aku lagi, kata dia. Makanya nanti kalau berdoa sifatnya pribadi, dalam hati aja. Kalau ada kawan bertanya, apa doa kau? Urus sajalah doa kau, jangan urus doa aku. Saya mau tausiah ini nanti pulang diingat. Bisa Bapak Ibu ingat? Jangan sampai nanti pulang ditanya sama suaminya, apa yang disampaikan Ustaz itu? Apakah kita setiap kaum muslimin dan muslimat wajib mempelajari ilmu tarekat, hakikat, makrifat? Apa hukumnya kita bermursyid? Ustadz Somad bisa sampai ke Maredan ini kalau tidak dibawa oleh supir yang tahu jalan? Bisa? Tak bisa. Maka mesti ada supir yang tahu jalan. Maka supir yang tahu jalan itu namanya mursyid. Jalan yang dilewati itu namanya thariqat. Maka ada namanya syariat. Tegak, ruku, sujud, itu syariatnya. Hakikat daripada sholat itu adalah ingat, sadar, zikir. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran sadar. Itu hakikatnya. Tarikatnya, tarekat cara berzikir. Ada yang cara berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang cara berzikirnya dalam jantung Allah, 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 Allah. Ada yang cara berzikirnya melalui nafas. Nafas ini 2, tarik sekali, hembus sekali. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Itu namanya tarekat cara berzikir. Makrifat, mengenal Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada hamba. Itu namanya makrifat. Imam Al-Ghazali sampai kepada makrifat. Ditanya orang, Ghazali, ya, bagaimana makrifat? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Allah memancarkan, menembakkan cahaya ke dalam hati seorang hamba. Allah menampakkan cahaya ke hati ibu. Allah menampakkan cahaya ke hati saya. Beda orang, beda cahayanya. Boleh jadi saya yang ceramah, tapi cahaya saya 5 watt. Ibu mungkin manusia biasa, bukan ustadz. Tapi hati ibu lebih bersih, hati bapak lebih ikhlas, boleh jadi lebih makbul, cahayanya lebih banyak. Makanya kita berdoa minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasani nura, min amami nura, min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura, wa ja'al li nura. Saya mau ikut tarekat Pak Ustadz. Silakan pergi ke Besilam Langkat. Jumpa sama mursyid Syekh Zikmal Fuad. Dari sini ke Medan, dari Medan ke Tanjung Pura belok kiri, masuk ke Langkat, mengambil tarekat, suluk 10 hari. Oh jauh kali Pak Ustadz, ke Pelelawan, Pangkalan Kerinci,
jumpa sama Ustadz Zulkarnain, anak Buya Somad, tarekat Naqsabandiyah. Oh, saya yang dekatnya ke arah Rokan Hulu. Rokan Hulu datang ke pesantren Babus Salam, jumpa Buya Alaidin Atori, anak dari Syekh Aidarus, tarekat Naqsabandiyah, suluk 10 hari. Jelas? Tapi tidak wajib. Sholat wajib, puasa wajib, berzikir wajib. Cara berzikir kita pelajari dengan guru kita masing-masing, insya Allah. Mudah-mudahan hati kita selalu berzikir. Apa kewajiban seorang wanita setelah menjadi istri? Apa hukumnya istri melawan suami? Ini nampaknya suaminya yang bertanya ini. Dia tak berani sama istrinya, disuruhnya aku bercakap. Agak-agaknya lah ya, wallahu a'lam. Ciri perempuan solihah 3. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok dia senang hatimu, maka istri berusahalah tampil menyenangkan hati suami. Sekarang banyak istri menyenangkan hati suami orang. Dia berbedak bersolek untuk laki orang. Kalau keluar rumah macam bidadari. Tapi kalau balik ke rumah macam mak lampir, nyiblorong, sundil bolong. Kecuali yang ada di Maredan ini. Di Maredan ini dia di luar rumah cantik, balik ke rumah lebih cantik. Banyak perempuan pakai skincare untuk laki orang. Muka putih, leher hitam. Iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok hatimu senang. Yang kedua, iza amartaha ata'atka. Kalau kau perintah dia patuh. Kau menutup rambut ya dek? Iya bang. Kau nanti taat kepada suami, jaga anak-anak ya? Iya bang. Baca Quran ya? Iya. Ini kadang sebagian istrinya, kau pakai jilbab ya? Alah, baru ngaji 2 kali, itu pun online. Apalah salahnya ibu bilang iya. Laki-laki itu senang hatinya kalau ibu patuh. Dia yang merasa superior, dia merasa punya kekuasaan. Walaupun duit belanja ibu yang megang. Betul bu? Oh, mengaku orang nih. Yang ketiga, idza ghibata anha, kalau suaminya pergi jauh, hafizat amwalaka wa auladaka, dijaganya hartamu dan anak-anakmu. Bapak pergi keluar kota mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Begitu pulang anak-anak sehat. Jangan sampai begitu bapak pulang kulkas digadaikannya, anak telinga tinggal 1 di jewernya, ditengok sawit habis semua berondol. Ini berusahalah menjadi istri yang solihah. Boleh melawan suami Pak Ustadz. Perempuan yang melangkahkan kakinya selangkah keluar dari rumah tidak izin suami, maka sejak keluar pergi sampai pulang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Suami yang bagaimana? Suami yang takut kepada Allah, suami yang soleh. Kadang suami ini pun juga, kau mesti taat kepada aku. Sembahyang tak pernah. Idul Fitri, Idul Adha, mak tepuk tangan orang ini senang kali hatinya. Jadi sesuai juga ibu taat kepada suami. Semuanya insya Allah suaminya soleh-soleh, istrinya solihah-solihah, anaknya pun soleh. Ini bukti bahwa di sini suaminya soleh, anaknya soleh semua. Kalaulah suaminya genderuwo, bininya mak lampir, anaknya tuyul. Bagaimana pendapat Ustadz orang yang mampu tapi dia tak mau berkurban ketika Idul Adha? Ini nampaknya panitia kurban masjid ini. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, falam yudahi, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Menurut hadis ini ancaman. Menurut ilmu usul fikih, kalau ancaman berarti hukum berkurban itu wajib. Lawan daripada wajib adalah haram.
berarti orang yang mampu wajib berkurban. Yang tidak berkurban haram hukumnya. Menurut mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, itu mazhabnya Hanafi wajib berkurban. Kita mazhabnya apa? Takut semua sama mazhab Hanafi. Kita mazhabnya Syafi'i, berkurban hukumnya sunat muakkad. Maka berkurbanlah Bapak Ibu sekalian, 2,5 juta. Bagi orang Maredan 2,5 juta itu upil aja itu. Bersin aja itu. 2,5 juta. 2,5 juta. Bagi 12 bulan, bagi 360 hari. Berapalah itu cuma. Maka buatkan tabungan kurban Masjid Azhar. Ibu juga buatkan. Perwiritan Ar-Rahman punya tabungan kurban. Setiap acara wirid tabung. Nanti kurbannya banyak. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan. Darah hewan kurban yang jatuh ke tanah dari leher kambing. Sebelum darahnya jatuh, dosa orang yang berkurban sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban yang dipotong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha dengan tanduknya, wa azlafiha dengan kukunya, wa ash'ariha dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya akan datang pada hari kiamat bersaksi di hadapan Allah. Kenapa bukan dagingnya? Kenapa bukan limpahnya? Kenapa bukan hatinya? Kenapa bukan gazebohnya? Kenapa disebut tanduknya, kukunya, bulunya? Karena tanduk, kuku, dan bulu tak pernah dimakan orang. Pernah Bapak Ibu diundang orang, Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya, kita makan gulai bulu. Nggak ada. Ustadz, ini ada kenang-kenangan sedikit untuk pergi umroh. Apa nih Pak? Ini namanya rendang kuku. Tak ada. Kukunya, bulunya, tanduknya tak dipakai. Kalau kuku, tanduk, dan bulu saja tidak dipakai bersaksi, apalagi dagingnya, apalagi hatinya, apalagi parunya. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkorban. Mudah-mudahan masih ada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Insya Allah masyarakat Maredan akan berkurban nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya nggak bisa makan daging kambing Pak Ustadz, darah tinggi saya naik. Siapa yang bilang makan daging kambing darah tinggi? Kalau makan daging kambing itu darah tinggi, udah lama saya mati. Yang membuat darah tinggi itu justru air putih. Cobalah ibu makan di tempat makan, tak dibawakan orang tua air putih. Naik darah tinggi. Mana air putihnya? Betul tak Bu? Betul kata orang ini. Orang di Arab tuh makan daging kambing seekor, tak ada darah tinggi. Saya ini orangnya penasaran. Saya tanya dokter, Pak dokter, apa betul daging kambing itu buat darah tinggi? Enggak Pak Ustadz. Lalu kenapa katanya orang makan daging kambing naik darahnya? Yang membuat darah itu rusak minyaknya, kecapnya, sama garamnya. Garam tak boleh terlalu banyak. Rusak buah pinggang, masuk ke dalam darah. Minyaknya itu masuk ke dalam darah. Maka kalau dibakar, maka bagus, tidak jadi masalah. Pergilah ibu, pergi undangan. Balik dari undangan, naik darah tinggi. Kunang-kunang, jantung tak tenang. Kata dokter, ada makan gulai kambing? Enggak ada. Soto kambing? Tidak ada. Sate kambing tidak ada. Lalu kenapa darah tinggi naik? Rupanya bukan gara-gara kambing. Menengok kawan yang undangan tuh gelangnya besar. Itu yang membuat darah tinggi. Yang salahkan kambing. Mencari kambing hitam. Ini ibu pun kalau ada duit, ada cincin, ada gelang, janganlah pula tunjukkan. Jam berapa ya? Gatal. Padahal mau menunjukkan. Padahal menunjuk kangkung 1 ikat kan cukup dengan ini ya. Kangkung ini lah, kangkung 1 ikat. Jaga perasaan orang lain. Pulang dia ke rumah pingsan gara-gara itu. Dia pingsan, lakinya mati. Padahal yang undangan tadi pun rupanya imitasi dari pasar bawah. 2 kali rugi. Itu tidak ada di Maredan. Di Maredan ini semuanya orangnya baik-baik semua. Sedap kali ceramah di Maredan ini rasanya. Tak habis-habis. Al-hazihin niyah al-fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di Masjid Azhar Maredan, ya Allah. Allahumma dafa'an lal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami, keluarga kami, kampung kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar, ya Allah. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami supaya kami bisa melaksanakan puasa Ramadan, tarawih, witir, tahajud, menghatamkan Quran, ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah yang kami baca ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyaikhina, kepada orang tua kami, ayah kami, emak kami, datuk kami, orang-orang yang sudah mengajarkan kebaikan pada kami, ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ilmu tarhib Ramadan ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaitah. Ada yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan, ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Matikan kami dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijrah bagi seluruh perwiritan dan masyarakat Maredan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.